Terima kasih Bro Idris, ini saya juga merasa tersanjung dipanggil beliau. Jadi biasa aja, santai aja, nggak perlu terlalu kaku. Ya, jadi buat teman-teman yang belum pernah ketemu, saya Michael Sianipar. Saya kenal Idris sebenarnya sudah cukup lama, sudah 3 tahun ya, dari 2015. Jadi 3 tahun lebih dari pada saat Idris waktu itu masih statusnya magang di Balai Kota. Kemudian, jadi yang daftar magang di Jakarta itu banyak sekali. Pernah satu angkatan magang, kita tuh cuma terima 30 staf magang, yang daftar 3.000 orang. Jadi 1 dari 100 yang kita terima. 100 Idris. Dari 30 yang magang, yang kita kasih tawaran kerja full time, cuma 3 paling. Jadi 1 dari 1.000 orang sebenarnya. Dari yang pernah daftar kirim aplikasi ke Balai Kota Jakarta, ya habis itu kita review, kita wawancara, 3 bulan magang, dan lanjut terus sampai sekarang. Tapi dari 3 orang yang diterima, kemudian kan kita selalu ada angkatan magang lagi ya. Yang pernah magang di Balai Kota Jakarta itu totalnya 200 orang. Ini saya hitungin soalnya 200 orang. Dari 200 orang yang pernah magang, dari 30 orang yang pernah kerja full time di Balai Kota Jakarta, yang akhirnya memutuskan masuk ke dunia politik, ya bisa dibilang cuma Idris yang jadi caleg ya. Kalau dari angkatan kita nih ada ya, kalau dari stafnya awal sih setahu saya ada 3 sih yang nyalek yang pernah jadi stafnya awal. Ada Idris, ada Rian, ada Ima, 3 orang itu. Saya aja nggak nyalek sekarang, tapi Idris nyalek. Jadi itu menunjukkan betapa susahnya meyakinkan orang, mendorong orang, memotivasi orang. Jadi sebelum kita bicara dana dulu ya, betapa susahnya meyakinkan orang, memotivasi orang, mendorong orang untuk akhirnya memutuskan masuk ke dunia politik. Saya ketemu sama anak muda, saya juga masih muda, umur 27 tahun juga. Saya ketemu sama anak muda udah ribuan orang di Indonesia, di Jakarta ini udah ribuan orang. Saya bicara di forum-forum sebagai dulu, apalagi zaman staffnya Ahok ya, diundang ke sini, diundang ke sekolah ini, diundang bicara di sini. Amerika itu udah puluhan kali. Saya udah bicara mungkin ke puluhan ribu orang. Dan banyak anak muda datang, habis itu ketemu saya, ngobrol-ngobrol soal kerja di Balai Kota, soal kerja di pemerintahan, soal anak muda berpolitik gitu. Banyak yang antusias, banyak yang idealis, banyak. Berapa banyak yang akhirnya terjun? Hampir nggak ada. Jujur aja hampir nggak ada. Apalagi kalau kita bicara anak muda yang punya kemampuan, anak muda yang memang punya niatnya tulus. Masa ya kenapa saya bisa bilang Idris anak muda yang punya niatnya tulus? Karena kita udah lihat sepak terjangnya di Balai Kota Jakarta. Jadi cari orang idealis di Indonesia itu gampang. Kata siapa nggak ada orang idealis? Banyak. Tapi cari orang idealis yang akhirnya mau terjun, mau masuk ke dalam kubangan lumpur ini sedikit. Apalagi yang sudah di dalam kubangan lumpur DKI Jakarta masih betah lagi, masih merasa kurang. Kirain ngeliat demo 2016-2017 itu udah kapok. Kebanyakan teman-teman saya, jujur aja nih, kebanyakan teman-teman saya di Balai Kota kapok sama namanya politik. Kapok ngapain capek-capek kita? Nggak dihargai juga kita kerja capek-capek. Begitu dilihat latar belakang kita siapa juga begitu mudahnya disingkirkan. Tapi Idris nggak kapok. Dia nggak melihat itu sebagai suatu hal yang menghancurkan niat mulianya membangun Indonesia, membangun Jakarta. Justru menguatkan. Tapi sama seperti saya juga dulu pernah nyalek di 2014, Idris, bahkan seorang Jokowi, seorang Ahok pun, setiap politisi sebesar apapun pasti mulainya kecil. Mulainya dari bukan siapa-siapa. Kalau kita baca buku Barack Obama, saya suka baca buku biografi. Jadi biografi kebanyakan yang saya baca jujur aja biografi Presiden Amerika kebanyakan. Tokoh-tokoh Eropa sedikit baca, China, Deng Xiaoping pernah saya baca, Zhao Enlai pernah baca biografinya, Mao Zedong belum selesai, nggak selesai sih akhirnya agak bosan gitu aja. Tapi saya suka baca buku biografi. Tapi setiap buku biografi itu mengajarkan bahwa orang sebesar apapun mulainya itu pasti kecil. Sehebat apapun visi orang itu, awalnya pasti ditertawakan, awalnya pasti dianggap remeh. Dan saya ingat waktu saya jadi staf kampanye Ahok keliling-keliling, dulu kita ketemu beberapa kalangan pengusaha zamannya Ahok ya, kampanye 2012. Jadi Ahok masih maju wakil gubernur, calon wakil gubernur. Ketemu beberapa kalangan pengusaha, pokoknya kelihatan lah kalau kalangan orang-orang pengusaha ini kayak nggak terlalu mandang lah, ini kayak nggak tahu dianggapin siapa sih ini satu orang Chinese ini nekat dikit mau jadi wakil gubernur DKI Jakarta. Abis itu pulang-pulang nih masuk ke mobil,
Ini beberapa kali kejadian, tapi agak sedikit vulgar kalimatnya. Aku bilang gini, Mike, lu lihat aja Mike, begini. Lu lihat aja tuh Mike, pengusaha-pengusaha kayak begini. Gua akan pilih juga pada jilat pantat gua tuh orang. Jadi maksudnya apa? Ini yang harus dihadapi orang seperti Idris. Datang ke kampung-kampung, ketemu sama warga yang skeptis, dan wajar mereka skeptis. Karena memang hampir semua politisi ya mungkin nggak jelas juga maunya apa. Kepilih ngapain juga nggak jelas. Jadi wajar masyarakat skeptis itu hal yang wajar. Kita mau penggalangan dana, banyak yang pikir 2 kali, 3 kali cuma keluar uang 100.000, wajar. Karena memang apatisme yang kita hadapi di dunia politik Indonesia ini, anti politiknya juga itu sudah sangat kuat. Cuma penolakan apapun, diremehkan bagaimanapun, kita harus jalan terus. Tapi balik lagi, ya saya salut juga Idris akhirnya bikin acara seperti ini. Karena di acara seperti ini seseorang tuh, saya pernah penggalangan dana buat diri saya sendiri, pernah 2014 maksudnya buat Ahok Jarot pernah penggalangan dana 2017, buat Ridwan Kamil pernah, buat Nurdin Abdullah pernah, buat PSI juga pernah. Paling enak tuh kalau penggalangan dana ketemu satu-satu aja deh, lebih jelas, ketemu satu-satu, ketemu pengusaha, ketemu konglomerat, ketemu aja udah ngobrol. Bisa nggak bantu dana kampanye? Gini, ketemu sama calon gubernurnya, ketemu sama ininya. Paling enak. Tapi kalau bikin acara seperti ini, itu tuh bener-bener ya kita mungkin kalau yang duduk agak sedikit beda ya. Tapi saya pernah duduk, saya pernah juga yang berdirinya gitu. Saya juga pernah yang organize, jadi mungkin bisa ngeliat dari beberapa perspektif. Tapi rasanya berdiri di sini bilang saya mau maju, saya perlu dukungan dana, itu harga diri dan apa ya? Jadi benar-benar membuka diri kita tuh benar-benar silakan dikulitin. Itu benar-benar membuka diri. Tapi ini suatu proses yang menurut saya setiap politisi harusnya lewati. Dan saya berani tanya, berapa banyak politisi Indonesia yang pernah melakukan hal ini? Hampir nggak ada. Apalagi berapa banyak politisi Indonesia yang mulai karir politiknya penggalangan dana. Saya respect sama Pak Jokowi, sama Pak Ahok, pasti. Tapi kalau saya tanya di sini, Pak Jokowi mulai karir politiknya penggalangan dana enggak? Enggak. Pak Ahok mulai karir politiknya penggalangan dana enggak? Setahu saya sih enggak ya. Idris Ahmad mulai karir politiknya penggalangan dana. Dan ini bukan saya bilang Idris lebih hebat daripada Ahok atau Jokowi, ya mungkin sekarang belum, suatu saat mungkin bahkan lebih hebat. Ya. Tapi yang lebih penting adalah ini menunjukkan generasi yang berubah. Jadi saya bukan membandingkan generasi politisi sekarang, saya Idris sama beberapa teman di sini, dengan generasi politisi sebelum kita. Pak Jokowi, kita respect semua pencapaiannya luar biasa, dan kita dukung, PSI mendukung Pak Jokowi supaya terpilih lagi 2019 ini. Tapi kita juga melihat bahwa mereka generasi politik yang berbeda. Cara kita berpolitik sekarang tidak akan ditentukan oleh cara mereka berpolitik sekarang. Kita nggak mau membiarkan diri kita didefinisikan, bahkan oleh seorang Jokowi. Karena kita akan mendefinisikan sendiri cara berpolitik kita ke depan. Salah satunya apa? Bahwa politisi, kalau memang niatnya bersih, penggalangan dana, harus bisa mempertanggungjawabkan dananya dapat dari mana. Harus bisa bilang ke publik. Dan ini hal yang sangat gak mudah. Kalau saya mungkin masih gak apa-apa ya, saya belum nikah, belum punya anak gitu ya. Curang dikit. Enggak, tapi kalau Idris tadi ada foto keluarganya, punya istri, punya anak masih kecil. Sekarang nyarek. Dan kalau kita tanya nih, Idris sekarang income-nya dari mana enggak? Selama nyarek. Ya gimana? Sibuk nyarek, fokus nyarek. Kalau nggak kepilih gimana nasib istrinya? Nasib anak? Nggak kepilih, cepet-cepet cari kerja lagi. Jadi resikonya tuh real, pengorbanannya tuh real. Jadi saya mengajak semua teman-teman di sini yang hadir, kita semua di sini mungkin nggak semuanya orang yang berada lah, mungkin kalau sumbangan puluhan juta juga berat, atau kita ratus juta nggak lah gitu. Tapi saya menatangnya begini, di sini ada seorang Idris, idealisme segala macam silahkan nilai sendiri, tanya jawab silahkan perdalam lagi. Tapi sudah memasang nyawanya dan keluarganya di pertaruhan ini. Pertaruhannya apa? Untuk Indonesia dan Jakarta yang lebih baik lagi. Itu pertaruhan Idris. Kita di sini cuma pasang 100.000, 1 juta. Jujur aja nih, katakan kita di sini mungkin sekedar staff biasa aja lah. Gaji kita katakan 5 juta sebulan. Kita kalau kasih 1 juta besar gak? Ya mungkin 1 juta lumayan gede, bisa nonton bioskop berapa kali gitu kan, makan-makan di luar berapa kali.
Tapi itu cuma 1 juta, berarti 1/5 dari gaji kita 1 bulan. Idris ini dia mengorbankan 1 tahunnya kampanye. Kalau dia kepilih bukan berarti itu nasib baik loh. Kalau kepilih berarti dia harus siap-siap 5 tahun ke depan, ya siap-siap dia bertahan di sana. Kalau dia tetap konsisten lurus, pasti banyak musuh. Ancaman mungkin ada, dijatuhkan, dilengsarkan dengan segala macam cara, mungkin ada, dijebak mungkin juga ada. Kita nggak pernah tahu. Moga-moga enggak. Moga-moga nggak masuk penjara. Moga-moga nggak dipenjarakan. Tapi resikonya itu ada. Jadi buat kita sebenarnya keluar uang 1 juta, 2 juta, 5 juta. Gaji kita 1 bulan pun dibandingkan dengan pengorbanan Idris nggak ada artinya. Jujur aja, kalian punya uang, katakan kalian punya uang 1 miliar pun, kalian kasih 200 juta, kalian cuma kasih uang, dia kasih nyawa. Dan itu suatu resiko yang diambil. Bukan berarti kita ini, wah hebat ya Idris, oh ya oke lah hebat, tapi itu keputusan dia pribadi. Sekarang tinggal pertanyaannya ke kita masing-masing di sini yang sudah kenal sekarang seorang caleg yang menjadi Samad. Respon kita apa? Melihat orang-orang seperti respon kita ini apa? Saya berharap sih ya kita bisa membantu. Saya rasa sih nggak perlu jelasin lah teknis penggalangan dana dan lain-lain. Kita semua tahu lah kampanye itu pasti perlu duit. Cuma orang yang bodoh aja yang ngerasa kampanye itu nggak perlu duit, pasti perlu duit. Tapi kalau bisa itu juga kita dapatkan dengan cara yang baik dan bersih, bertanggung jawab, yaitu penggalangan dana seperti yang kita lakukan sekarang. Terima kasih.